Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadilan Nur Hakim dari semester 2 kelas A. Saya akan mereview pertemuan yang ketujuh mata kuliah hukum pidana pada tanggal 8 Maret tahun 2021. Dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SHMH serta asisten dosennya yaitu Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan yang ketujuh ini, saya akan membahas atau mengulang kembali materi dari bab 1 sampai yang keempat. Baik, pada bab yang ke-1 ini kita membahas tentang pengertian hukum pidana. Hukum pidana atau Strafrecht merupakan hukum publik, yaitu mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Hukum pidana dibagi dalam hukum pidana material dan hukum pidana formil. Fungsi hukum pidana. Fungsi umum yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Fungsi khususnya yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum lainnya atau preventif atau pencegahan. Pembagian kitab undang-undang hukum pidana yaitu ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Selanjutnya yaitu berlakunya hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu menurut waktu atau locus temporis dan menurut tempat atau locus delicti. Kemudian pada bab yang kedua ini kami membahas tentang tindak pidana. Merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari 1. Perbuatan pidana atau criminal act. 2. Pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. 3. Pada akhirnya baik dualistis atau monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Kemudian pada bab yang ketiga kami membahas tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda atau WVS NI. Sejak 17 Agustus 1945 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1986 WPS NI diubah menjadi KUHP. Alasan diadakannya pembaharuan KUHP yaitu 1. Alasan politis, 2. Alasan sosiologis, 3. Alasan praktis, dan 4. Alasan adaptif. Cara melakukan pembaharuan KUHP: 1. Kriminalisasi, 2. Dekriminalisasi, 3. rekriminalisasi, 4. depenalisasi, dan 5. miti-hearing. Selanjutnya, metode pembaharuan KUHP. 1. Evolusi atau evolusionis, 2. kompromis, dan 3. global. Bab 4. Hubungan sebab akibat atau kausalitas. Tujuan dari ajaran sebab akibat yaitu 1. Untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. 2. Untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu berupa suatu tindak pidana. Selanjutnya, teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. 1. Teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi. 2. Teori individualisasi. 3. Teori generalisasi. Sekian review pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.